Yang terhormat Bapak Iko Mangsugiarta Eskom MMSI selaku dosen instruktur pada hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Winda Widya Aryastia selaku moderator. Bapak Ibu dosen, asisten dosen, serta rekan-rekan mahasiswa. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita semua dapat hadir dalam acara sesi industri pertukaran mahasiswa Merdeka Bela Negara dengan tema Teknik Pengambilan Barang Bukti Digital. Sesi industri ini diikuti oleh peserta yang merupakan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia yang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka Bela Negara. Izinkan saya, Ufa Hidayati, yang akan memandu acara sesi industri pada hari ini. Mengawali agenda kegiatan yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa dimohon untuk bersikap khidmat. Kepada panitia dipersilakan. Baik, acara selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam pemaparan materi serta sesi diskusi yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Winda Widya Aryastia yang kebetulan telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu Ulfa. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, Ibu, daripada kita berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja ya, Ibu. Kepada Baik. Ibu Dr. Winda Widya Aryastia, waktu dan ruang dalam jaringan kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ulfa selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semua, selamat siang. Perkenalkan kembali, saya Winda Widya Aryastia yang akan membantu jalannya perkuliahan sesi industri pertukaran mahasiswa bela negara dengan tema Teknik Pengambilan Barang Bukti Digital pada siang hari ini, di mana rekan-rekan semuanya akan mendengarkan pemaparan langsung dari dosen yang tentunya kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Iko Mangsugiarta Eskom MMSI. Dan pada siang hari ini Bapak Komang didampingi oleh asistennya, yaitu Bapak Medi Noviana Eskom. Selamat siang Bapak Komang dan Bapak Medi, apa kabar? Siang Bu Winda, kabar baik. Bicara saya terdengar jelas ya? Terdengar Bapak. Alhamdulillah, baik ya Pak ya. Tapi sebelum itu mari kita kenalan dulu sama Bapak Komang melalui CV berikut ini. Bapak Iko Mangsugiarta Eskom MMSI bergabung di Universitas Gunadarma sebagai dosen
dari tahun 2016 sampai dengan saat ini, dan beberapa pengalaman lainnya seperti menjadi senior back-end programmer PKN, pengembang e-Pressman Kementerian Agama, senior mobile programmer Kemenkes, instruktur pelatihan di TNI AD, instruktur pelatihan FGA Kominfo, tim pengembang materi pelatihan VSGA Kominfo, dan masih banyak lagi pengalaman lainnya. Baik, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Iko Mang Sugiharta, Eskom MMSI. Untuk itu, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Linda atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mungkin saya coba share screen dulu ya. Oke, apakah slide materi saya sudah kelihatan? Sudah terlihat, Bapak. Oke, baik. Oke, selamat siang menuju sore semuanya. Mudah-mudahan masih semangat ya dalam menerima materi. Biasanya jam-jam segini nih jam-jamnya ngantuk ini. Ya. Oke, baik. Hari ini saya akan coba menyampaikan materi terkait dengan teknik ketika kita ingin mengambil sebuah barang bukti digital. Nah, tentu saja ada beberapa tools yang dapat kita gunakan di dalam pengambilan barang bukti digital tersebut. Nah, salah satu yang akan kita gunakan nanti adalah FTK Manager. Nah, di mana FTK Manager ini dapat kita install di operating system Windows, ya. Jadi nanti kalau rekan-rekan menggunakan sistem operasi Windows, itu sudah dapat mempraktekkan untuk proses pengambilan barang bukti menggunakan FTK Manager. Tapi jangan khawatir kalau rekan-rekan menggunakan sistem operasi yang lain, tentu saja ada tools yang lain yang dapat digunakan untuk pengambilan barang bukti digital, baik itu hard disk, flash disk, ataupun yang lain. Ya. Oke, mungkin saya langsung saja masuk ke materi. Oke, jadi kalau kita ingin mengambil sebuah barang bukti digital, baik itu misalnya flash disk ataupun hard disk, nah kita harus imaging ataupun kita harus membuatnya dalam bentuk image. Kenapa? Karena supaya file-file yang ada di dalam hard disk ataupun flash disk itu tidak berubah bentuk datanya. Nah, makanya nanti dengan menggunakan FTK Imager, dari bentuk data yang ada di flash disk itu kita jadikan image sehingga datanya itu tidak berubah bentuknya. Oke, ya, jadi di dalam penyalinan barang bukti nanti ada beberapa proses yang dapat kita terapkan, yaitu penyalinan barang bukti digital dapat kita lakukan dengan dua pendekatan, yaitu penyalinan secara penuh, ya, ataupun kita cloning istilahnya, kemudian ataupun kita ambil sebagian atau penyalinan sebagian. Ya, itu pertanyaannya kenapa perlu kita lakukan dua pendekatan tersebut? Karena begini, ketika kita punya barang bukti dengan ukuran yang besar, contoh misalnya hard disk itu kan sekarang sudah beratus-ratus giga, bahkan bertera-tera. Kan nggak mungkin kita mengclone sekian tera. Itu kenapa? Karena kan kita mempunyai keterbatasan terhadap media penyimpanan untuk mengcloning barang bukti tersebut. Nah, sehingga kita perlu melakukan penyalinan sebagian. Kalau misalnya barang buktinya itu ukurannya kecil seperti flash disk itu ya bisa kita lakukan penyalinan secara penuh. Nah, penyalinan penuh memungkinkan barang bukti dapat dilakukan rekonstruksi terhadap berkas yang telah dihapus. Karena apa? Karena ya seluruh isi hard disknya itu akan di image, ya, akan di cloning. Baik itu yang kosong pun juga akan tetap di cloning. Mungkin nanti saya akan praktekkan ya pada saat sesi praktek. Ya, misalnya flash disk saya ukuran 8 GB. Tapi pada saat saya cloning, ya, misalnya di dalam flash disk saya itu ukurannya 8 GB, tetapi isi filenya itu cuma 10 MB. Nah, tapi pada saat proses cloning itu akan semuanya itu akan dijadikan image sehingga ukurannya pun akan sama menjadi 8 GB. Ya. Nah, kemudian penyalinan sebagian hanya mendapatkan data apa yang akan disalin saja. Ya, tidak memungkinkan untuk dilakukan rekonstruksi berkas. Karena apa? Karena ya hanya data-data sebagian saja yang akan diambil sesuai dengan
bukti mana yang akan dijadikan sebagai barang. Nah, pertimbangan yang dilakukan dalam melakukan penyalinan adalah pertama waktu. Tentu saja kalau barang buktinya itu besar, kemudian kita lakukan penyalinan secara penuh, ya pasti waktunya akan lama. Contoh mungkin nanti saya akan contohkan di dalam penyalinan barang bukti saya yang flash disk 8 GB, itu besaran file di dalamnya itu cuma di bawah 100 MB, itu butuh waktu sekitar 10-15 menit. Bayangkan kalau misalnya hard disk sekian ratus giga ataupun sekian tera, itu butuh waktu berapa lama. Kemudian biaya juga. Ya, biaya ini berkaitan dengan storage yang kita gunakan untuk melakukan cloning. Ya, misalnya storage laptop saya ini misalnya cuma SSD-nya 256. Kemudian saya ingin melakukan cloning terhadap barang bukti sebesar 1 tera, yang akan bisa. Mau nggak mau kan saya harus menyiapkan sebuah hard disk tambahan supaya dapat mengcloning hard disk yang 1 tera tadi. Mau nggak mau ya harus lebih besar dari 1 tera. Misalnya hard disk tambahannya adalah 2 tera. Kemudian ketersediaan media penyimpanan yang tadi. Ya, jadi ketika kita ingin mengcloning ataupun menyalin sebuah barang bukti secara penuh, ya kita harus menyiapkan lebih besar dari ukuran media penyimpanan yang akan kita lakukan penyalinan barang bukti tersebut. Ya. Oke, kemudian penyalinan keseluruhan itu menyalin keseluruhan konten hard disk termasuk free space-nya, unallocated space. Jadi yang saya katakan tadi, hard disk saya ataupun flash disk saya ukurannya 8 GB, kemudian walaupun 8 GB, tapi terisi datanya itu cuma 100 MB. Ya, kalau kita melakukan penyalinan secara keseluruhan, maka sebesar ukuran flash disk itulah yang akan di-cloning. Ya. Jadi mau nggak mau, kalau kalian misalnya, teman-teman misalnya nanti meng-cloning ukuran hard disk, misalnya barang buktinya adalah sebesar 256 GB, ya 256 GB, ya mau nggak mau harus di atas itu menyiapkan media penyimpanan. Kalau kita ingin melakukan penyalinan keseluruhan. Ya, karena dia akan menyalin, ya termasuk free space-nya, unallocated space-nya akan disalin. Ya sesuai dengan ukuran hard disk-nya ataupun flash disk-nya. Tidak hanya ukuran dari filenya ya, tapi semua baik itu kontennya dan free space-nya. Kemudian menyalin setiap bit yang ada pada media penyimpanan. Copy, kemudian biasanya disebut sebagai imaging. Makanya nanti di FTK Imager, nanti prosesnya namanya imaging. Nah, hasil salinan jika tidak dikompresi akan sebesar ukuran barang bukti digital. Ya. Nanti yang saya katakan tadi, dia akan sebesar ukuran dari media penyimpanan yang kita akan salin. Ya, bayangkan jika barang bukti itu berupa server dengan storage sebesar puluhan terabyte, ya mau nggak mau kita harus menyiapkan sekian terabyte kalau kita ingin melakukan proses penyalinan keseluruhan. Nah, sehingga metode yang kedua yang dapat kita lakukan adalah metode penyalinan sebagian, yaitu menyalin apa yang terlihat oleh pengambil barang bukti. Ya, tentu saja ya si pengambil barang bukti harus tahu nih data-data yang mana saja yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Ya, tentu saja yaitu pasti penyidik yang lebih tahu terkait dengan data-data apa saja yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Kemudian mekanisme yang digunakan adalah sama dengan apa yang biasa dilakukan dalam melakukan penyalinan berkas, ya tinggal di copy paste saja. Cuman memang copy paste-nya itu nggak bisa copy paste, ada teknik-tekniknya. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan teknik copy paste, rentan terhadap proses write. Ya, karena ketika kita ingin menyalin sebuah barang bukti, itu jangan sampai barang bukti kita itu ada proses write. Artinya kalau ada proses write, artinya barang bukti kita itu nanti sudah berubah bentuknya. Nah, mungkin nanti di penjelasan berikutnya itu ada yang namanya write blocker. Ya, jadi kalau kita punya barang bukti, usahakan kita harus sudah memasang write blocker. Tujuannya apa? Supaya barang bukti kita itu tidak bisa di write, supaya tidak berubah isi dari data digital. Ya. Kemudian ukuran relatif kecil karena hanya mengambil berkas-berkas yang dibutuhkan, kemudian sering digunakan di penanganan barang bukti berupa tempat. Karena kan di smartphone itu pasti hanya file-file tertentu saja yang terjadi. Nah, kemudian
hashing. Nah, hashing ini sangat penting ataupun cukup penting yang harus kita bicarakan. Kenapa, Kak? Karena dengan hashing kita akan tahu bentuk data awalnya itu seperti apa, apakah masih konsisten tidak yang akan kita gunakan sebagai data. Ya, jadi hashing ini adalah mekanisme menjaga integritas barang bukti digital. Makanya mungkin kalau kalian teman-teman pernah perhatikan kalau download file MD5-nya sekian. Nah, ketika kita download sama nggak MD5-nya? Jangan sampai file yang ada di server itu MD5-nya sekian, ketika kita download berubah. Nah, artinya kalau berubah berarti ada file yang hilang. Ya, ada file yang korup. Nah, mungkin nanti saya akan tunjukkan ya proses untuk mengecek hashingnya itu seperti apa. Ya, supaya benar-benar file yang kita gunakan sebagai barang bukti yaitu benar-benar sama dengan yang akan digunakan pada saat penyelidikan. Ya. Nah, kemudian nilai hash akan berubah jika file dalam berkas berubah juga. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita harus gunakan wrap blocker supaya file tersebut tidak berubah. Nah, kemudian terdapat berbagai macam algoritma hash seperti MD5, SHA-256, SHA-1, dan lain-lain. Hash harus dilakukan kepada semua berkas, baik hasil imaging maupun hasil penyalinan sebagian. Nah, jadi nanti kita akan tunjukkan juga bagaimana proses pengecekan hashing tersebut. Nah, ini nanti kita menggunakan FTK Imager ya di dalam proses pengambilan barang buktinya. Ya. Nah, FTK Imager adalah tools untuk melakukan preview dan pembuatan image terkait dengan barang bukti yang akan kita ambil sebagai barang bukti. Kemudian FTK Imager juga dapat melakukan perfect copy atau image forensik tanpa merubah data atau metadata dari bukti aslinya. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah cloning barang bukti tersebut, baik itu flash disk ataupun hard disk, dan nanti kita bisa analisis data di dalam flash disk tersebut tanpa harus merusak bentuk datanya. Nah, nanti di sesi praktek akan dijelaskan. Nah, di sini mungkin sebelum praktek saya akan jelaskan sedikit ya proses step by step-nya di dalam proses pengambilan barang bukti menggunakan FTK Imager. Ya, kalau misalnya teman-teman sudah mendownload ya, silahkan mungkin bisa di-download sekarang. Mungkin sebelum itu saya coba kirimkan linknya ya, Bu Winda izin, supaya nanti pada saat sesi praktek, teman-teman pun juga bisa mempraktekkan. Saya izin lampirkan dulu link website-nya. Oke, untuk link FTK Imager-nya saya sudah taruh di link chat. Nah, silahkan rekan-rekan atau teman-teman bisa download terlebih dahulu supaya nanti pada saat sesi praktek pun juga bisa mengikuti untuk proses bagaimana pengambilan barang bukti menggunakan FTK Imager. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Nah, nanti kalau misalnya rekan-rekan sudah menginstal, sudah dibuka filenya, nanti setelah dibuka nanti ada beberapa menu ya. Nah, untuk pengambilan barang bukti bisa memilih menu file, kemudian create this image ya yang di bagian ini. Kemudian setelah create this image, nah karena kita mengambil barang buktinya itu dari berupa physical drive seperti hard disk, flash disk ataupun yang lain, maka kita gunakan physical drive ya. Kemudian setelah itu kita pilih nama drive-nya yang akan kita ambil barang buktinya. Setelah itu klik finish. Nah, setelah kita klik finish, langkah selanjutnya adalah kita add di bagian image destination di mana kita akan menaruh file image-nya. Ya, jadi kita dapat menentukan kira-kira ketika kita proses cloning tadi ya, pengambilan barang bukti secara keseluruhan, kita mau naruh image-nya itu di directory mana atau di folder mana. Ya, kita tentukan dulu. Nah, kemudian untuk tipe dari image-nya yang akan kita buat, nah di sini saya gunakan E01.
Kemudian nanti, nah di sini evidence item information-nya ya biasanya kalau kita di kepolisian kan ada case number-nya, evidence number-nya, kemudian deskripsinya apa, keterangannya apa. Nah itu kita harus jelaskan supaya nanti pada saat penjelasan barang bukti ataupun proses analisis itu lebih detail terkait dengan barang bukti yang kita ambil. Nah kemudian nanti di sini kita tentukan juga berapa model kompresinya yang kita mau dibagi menjadi berapa bagian itu dapat kita bagi-bagi. Kalau sudah klik finish, nah nanti akan terproses ya proses dari cloning dari FTK Imager-nya. Nah mungkin di sini sebagai gambaran ketika saya start untuk yang flashdisk 8 GB tadi itu memakan waktu sekitar 10-15 menit. Nah, cuman di sini ada keterangan juga untuk 1 terabyte harddisk biasanya memakan waktu 11-12 jam. Ya tergantung ukurannya. Ya. Nah, cuman saya sudah cek kemarin untuk yang flashdisk 8 GB saya itu kemarin saya uji coba itu cuma 10-15 menit. Jadi nanti bisa saya praktekkan. Ya. Nah, kemudian ketika kita, dari hasil barang bukti tersebut, kemudian kita ingin melakukan analisis, ya kan? Nah, jadi yang namanya barang bukti itu kita tidak bisa langsung analisis. Misalnya saya punya flashdisk nih, ya saya punya flashdisk, kemudian saya langsung nih analisis barang bukti ini nggak bisa. Karena apa? Karena kalau saya langsung analisis barang bukti flashdisk ini, nanti data yang ada di flash ini akan berubah bentuk datanya. Karena ada proses write. Nah, sehingga makanya kita perlu lakukan imaging. Ya, perlu kita lakukan cloning ya supaya barang bukti yang ada di flash ini tidak menjadi rusak. Nah, kemudian setelah barang bukti ini saya cloning menjadi sebuah image, lalu image tersebut kita harus cek isinya apa saja. Nah, cara mengecek isinya apa saja yaitu dengan cara kita mounting image-nya. Ya, kita mounting image-nya dengan cara klik file, kemudian add evidence item, ya. Kemudian kita pilih image yang akan di-mounting. Nah, karena kita sekarang mounting, berarti kita pilih image filenya. Kita pilih image filenya, kemudian kita next, kemudian pilih salah satu dari file image-nya. Nah, di sini misalnya saya pilih yang E01, kemudian saya klik finish. Nah, sehingga nanti akan terlihat isi dari flash disk-nya itu apa, nama flash disk-nya, isi foldernya, isi filenya itu akan terlihat semua. Ya. Jadi nanti akan terlihat semua. Kemudian kalau sudah, nah nanti kita bisa analisis file-file yang mana saja yang dapat kita gunakan sebagai barang bukti digital. Dan ini tentu saja ya nanti yang akan digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Ya, ini nanti akan contoh. Ya, nanti tentu saja file-file gambar tersebut kita bisa ekspor, kita bisa analisis. Oh, gambar yang ada di flash disk tersebut ada apa saja, ataupun video, folder, dan sebagainya. Itu bisa kita ekspor dengan filenya. Tentu saja ini tanpa harus merusak dari isi barang buktinya, tanpa harus melihat dari flash disk-nya langsung, karena kita sudah lakukan cloning. Nah, kita ekspor ya, kita tentukan kita mau ekspor di folder mana barang buktinya tersebut. Ya. Nah, nanti akan terlihat ya berapa file yang berhasil kita ekspor dan berapa ukurannya. Nah, kemudian ini imaging hard disk ya. Catatan imaging storage, lakukan akuisisi memori terlebih dahulu ketika mendapatkan komputer dalam kondisi hidup. Nah, jadi gini, ada perbedaan yang harus rekan-rekan pahami. Kalau tadi ya proses tadi adalah kita mengambil barang bukti dari sebuah hard disk ataupun storage ataupun flash disk. Ya. Nah, itu kita misalnya saya mendapatkan hard disk ataupun flash disk nih. Nah, saya mengambil mengcloning barang buktinya itu ya bisa menggunakan komputer saya. Ya. Tetapi ketika misalnya barang bukti yang kita mau ambil itu adalah berupa komputer yang masih hidup, ya, kemudian
yang kita ingin ambil adalah RAM-nya, nah itu komputernya itu harus dalam kondisi hidup dan kita harus menaruh sebuah software di komputer tersebut agar kita bisa cloning dari RAM-nya. Gitu. Jadi melakukan akuisisi memori terlebih dahulu ketika mendapatkan komputer dalam kondisi hidup. Jadi kita akuisisi dulu memori RAM-nya. Lakukan pencatatan waktu komputer tersebut bandingkan dengan waktu yang sedang berjalan. Kemudian matikan komputer dengan cara mencabut satu daya langsung. Kemudian lepaskan perangkat storage lalu attach to forensic workstation. Jadi tadi kalau komputernya masih hidup, kita cloning dulu RAM-nya. Setelah kita cloning RAM-nya, kalau misalnya kita ingin mengambil barang buktinya berupa RAM juga. Nah, tapi kalau misalnya tidak, ya kita langsung lepas saja satu dayanya supaya kita bisa ambil langsung hard disk-nya. Ya. Nah, jika menggunakan sistem operasi yang tidak khusus digunakan untuk forensik, pastikan sudah mendukung thread blocker. Supaya apa? Supaya tidak ada proses override ke dalam flash disk ataupun ke dalam storage tersebut. Kalau sudah ada proses write, ya pasti akan berubah hash dari storage tersebut. Ya, jadi ini harus dipastikan. Makanya thread blocker ini ada yang berupa software, ada yang berupa hardware. Ya. Nah, kemudian kalau tadi saya menjelaskan proses pengambilan barang buktinya itu menggunakan FTK Manager, yaitu berbasiskan Windows, nah, jangan khawatir, teman-teman juga masih bisa mengakuisisi atau pengambilan barang bukti itu menggunakan sistem operasi Linux. Nah, untuk sistem operasi Linux di sini bisa menggunakan Game Manager. Nah, cuman di sini saya tidak mempraktekkan Game Manager. Kenapa? Karena saya untuk saat ini saya menggunakan sistem operasi Windows. Jadi yang saya akan praktekkan pun juga nanti menggunakan FTK Manager. Tapi jangan khawatir, teman-teman pun juga bisa melihat panduannya dari slide yang akan saya berikan. Ya, di sini hampir sama juga kita tentukan storage yang akan kita ambil, ya. Kemudian kita tentukan juga case number-nya berapa, evidence number-nya sama seperti tadi. Ya, kurang lebih hampir sama lah dengan yang di FTK Manager. Informasinya, ya. Kemudian, nah di sini prosesnya ini sedang berjalan, ya, proses dari pengambilan barang bukti dari flash disk-nya. Nah, kalau sudah finish, ya, berarti prosesnya itu sudah selesai di dalam proses pengambilan barang bukti. Nah, nanti di sini akan terlihat ya evidence barang buktinya itu berapa. Nah, mungkin kalau kita perhatikan tadi kan sekian giga ya besar flash disk-nya. Mungkin nanti di sini kelihatan berapa giga total keseluruhan dari flash disk. Ya. Nah, nanti pun juga akan sama ya, baik di FTK Manager pun juga akan kelihatan evidence info-nya. Ya, menggunakan sistem operasi apa, ya, hash-nya berapa, ya, dan sebagainya akan kelihatan. Nah, ini imaging RAM yang saya katakan tadi. Ketika kita memiliki barang bukti yang masih hidup, kita juga harus dapat melakukan cloning terhadap RAM-nya. Ya, siapa tahu barang buktinya itu pun juga ada di RAM-nya. Nah, untuk proses akuisisi RAM di sini, ya, dilakukan ketika perangkat dalam keadaan hidup. Ya, kalau tadi proses imaging dari storage-nya, baik itu hard disk ataupun flash disk, yaitu dalam kondisi mati, ya, supaya datanya itu tidak ter-override. Nah, karena sifat RAM yang sebagai penyimpanan sementara, mungkin data tidak akan lengkap. Nah, tools dump RAM cukup disimpan di dalam penyimpanan eksternal. Nah, hasil dump biasanya akan sebesar ukuran RAM. Nah, nanti saya akan coba praktekkan juga untuk yang akuisisi RAM di sini. Nah, untuk tools yang dapat digunakan di sini nanti ada WinPen, ya, saya juga WinPmem, ya, namanya WinPmem. Nah, nanti ini yang akan kita gunakan untuk mengakuisisi dari RAM-nya. Nah, kebetulan RAM saya di sini 16 GB, mungkin nanti sebesar itu mungkin nanti proses imaging-nya, ya. Nah, nanti prosesnya itu cukup sederhana, kita tinggal download dari WinPmem-nya, ya, kemudian kita tentukan nama dari dump-nya. Ya, misalnya dump ram.raw atau dump.raw dan sebagainya. Nanti
proses akuisinya berjalan. Nah, yang perlu saya ingatkan di sini, ketika teman-teman ataupun rekan-rekan ingin mengakuisisi ataupun mengimage RAM-nya, pastikan command prompt-nya itu dalam mode administrator. Ya, saya ulangi kembali, pastikan ketika rekan-rekan ingin melakukan cloning terhadap RAM-nya, itu pastikan command prompt yang dipakai untuk menjalankan WinPNAM-nya itu dalam mode administrator. Karena kalau tidak mode administrator itu tidak dapat berjalan proses dari imaging. Ya. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Ya, nanti sebesar ukuran RAM-nya, bahkan mungkin bisa lebih besar. Ya, kemarin saya ini aja kan misalnya RAM-nya 8 GB, ternyata ukuran DAM-nya itu 8 GB lebih. Ya, jadi harus siap-siap storage-nya yang besar ya untuk proses pengambilan barang bukti ini. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mungkin nanti sebelum saya lanjutkan ke sesi praktek, mungkin ada sesi tanya jawab dulu ya, Bu Winda ya. Betul. Iya. Terima kasih Oke, baik. Bapak Komang. Ya. Oke, Terima silakan kasih mungkin Bapak dari Komang rekan-rekan. Ya. atas pemaparannya. Bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengangkat tangannya atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Karena saat ini kita sudah masuk pada sesi 1 tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya, boleh tulis di kolom chat. Ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Eko Mang Sugiyarta? Oke, silakan rekan-rekan. Ada pertanyaan, jangan malu-malu untuk bertanya. Nah, di sini kita diskusi dan Mungkin bisa saya dulu yang mungkin bertanya ya Pak ya. Silakan. Kira-kira Ya, Pak, selain FTK Imager, ada nggak sih Pak software lainnya yang kira-kira bisa digunakan untuk proses ini? oke, baik. Jadi untuk proses pengenalan barang bukti tersebut sebenarnya ada banyak sekali ya tools-tools yang dapat kita manfaatkan. Nah, pertanyaannya balik lagi, tools tersebut berbayar atau gratis, kan begitu? Ya, sebenarnya tools-toolsnya itu ada banyak sekali, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Nah, kebetulan yang kita pakai untuk praktek ini adalah tools yang gratis. Nah, untuk yang apa namanya, yang tools yang lain itu nanti ada Coffee ya yang di Linux. Nah, kebetulan memang karena kita menggunakan yang berbasis open source, kita menggunakan yang apa namanya berbasiskan apa namanya sistem operasi Linux. Nah, cuman karena di sini kita tidak menutup kemungkinan peserta itu ada yang menggunakan Windows, makanya kita menyampaikan itu ada yang menggunakan FTK Manager. Tapi toolsnya tadi ada Game Manager, kemudian ada Select Kit, ya kemudian ada uh, kopi ya, kemudian ada banyak sekali, cuman saya sebentar saya coba cek dulu ya. Kemarin saya sudah catat itu ada beberapa yang dapat digunakan itu. Nah, ada ya autopsy, Select Kit, kemudian
volatility ya, itu untuk memori forensik, kemudian registry recon ya, kemudian celebrate event ya, kemudian kalau misalnya nanti kita ingin menganalisis barang buktinya berupa jaringan, itu bisa menggunakan Wireshark ya. Ya tergantung sih medianya apa. Ya, banyak sekali Sebenarnya jenisnya ya Pak ada Komang banyak ya. sekali. Iya, Semua balik lagi tergantung dari kebutuhan kita ya. iya. Dan nanti Ada yang berbayar, ada yang tidak betul, berbayar. betul. Mungkin ada lagi pertanyaan yang Ada lainnya? lagi? Silahkan. Ada pertanyaan berikutnya Pak Komang dari Renald Hidayat, Universitas Al-Azhar. Apakah jika ingin mengakuisisi spesifikasinya harus sama dengan barang bukti? Contoh storage-nya 1 terabyte maka harus 1 terabyte. RAM-nya 16 GB maka harus 16 GB. Silakan Pak Komang. Oke, baik. Terima kasih Renault Hidayat. Oke, jadi gini. Contoh misalnya, saya punya barang bukti hard disk misalnya, atau enggak flash disk misalnya ukurannya, atau enggak di situ contohnya 1 tera ya, oke 1 tera. Nah, kalau misalnya contoh storage-nya adalah 1 tera, berarti kita harus menyiapkan storage lebih besar dari itu. Itu jawabannya. Jadi, kalau saya punya barang bukti berupa storage 1 tera, dan saya ingin mengakuisisi secara penuh, karena kan tadi ketika pendekatan untuk pengambilan barang bukti itu kan ada yang metode sebagian, ada yang secara penuh. Nah, kalau saya ingin melakukan akuisisi pengambilan barang bukti secara penuh, berarti saya harus menyiapkan sebesar storage yang akan saya ambil barang buktinya. Artinya, kalau storage barang bukti saya itu ada sebesar 1 tera, berarti saya harus menyiapkan storage lebih besar dari 1 tera. Jangan sama, takutnya nanti ya namanya file kan siapa tahu bisa bertambah ya. Gitu. Nah, tapi kalau untuk RAM, misalnya RAM-nya 16 GB, ya, kemudian apakah spesifikasi laptop saya, laptopnya itu harus, karena gini, kalau RAM itu kan di komputernya sendiri, tidak ada masalah itu. Ya mau RAM, pokoknya intinya, kalau RAM-nya, misalnya RAM-nya 16 GB, ya itu kan berarti RAM di komputernya itu 16 GB. Jadi dibedakan, kalau tadi pengambilan barang buktinya itu dari storage, dari hard disk, ataupun dari flash disk, itu kita memanfaatkan komputer yang lain, bukan di komputernya langsung. Tapi kalau RAM itu di komputernya langsung, gitu, dalam kondisi hidup. Ya, makanya tadi, ini flash disk saya ini kok nggak kelihatan ya? Nah, ini flash disk saya ini kan barang buktinya ini flash disk. Nah, ini saya mau ambil barang buktinya, berarti saya nanti harus masukkan ke komputer saya, gitu. Jadi komputer saya ini nggak harus speknya yang tinggi. Nah, kalau misalnya nanti saya ingin mengambil barang bukti berupa RAM yang ada di komputer saya, berarti saya harus menjalankan software saya itu langsung di komputer yang sedang hidup ini. Gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Berarti storage-nya harus lebih besar ya Pak ya, agak Ya, besar. betul. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rizky Arianto Pak. Apa tantangan terbesar pada saat akuisisi barang bukti digital? Oke. Tantangan terberatnya adalah proses pengambilan barang buktinya. Yaitu jangan sampai kita melewatkan tahapan-tahapan, kan, karena kalau di penyidikan itu kan harus jelas ya. Oh, kapan diambil, pencatatannya itu yang harus jelas gitu. Kalau kita terlewat, nanti ini barang bukti diambil kapan? Jadinya nanti kalau tidak jelas, tidak sah nanti barang buktinya. Gitu, walaupun memang misalnya sudah sesuai ya, ini tidak berubah nih datanya. Gitu, kita sudah hash data yang ada di image-nya hash-nya yang di image-nya sekian, yang kita tampilkan sekian sama nih. Tapi ternyata pada proses
pengambilan barang buktinya itu ada yang terlewat. Ternyata misalnya kita lupa mencatat waktunya, kita lupa menjelaskan barang buktinya itu diambil di mana. Nah, sehingga kalau kita tidak jelas mendeskripsikan itu, akhirnya barang buktinya tidak valid, jadi tidak sah jadinya. Nah, itu yang Dokumentasi ya ya, Pak. iya betul. Kemudian yang selanjutnya adalah pastikan ketika kita ingin mengambil barang bukti dari flash disk ataupun dari storage, pastikan kita harus punya write blocker. Karena ketika flash disk ataupun storage ini sudah nyambung di komputer kita, pasti ada proses read and write. Nah, Betul. jangan sampai di flash disk kita itu masih ada proses write. Kalau masih ada proses write, pasti struktur data yang ada di flash ini sudah berubah. Berubah, betul Gitu. sekali. Iya, Mungkin ada yang lainnya yang ingin bertanya? silahkan. Silakan. Kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab sesi 1 ini. Silahkan. Silakan, ada lagi? Dokumentasi, label itu juga tidak kalah penting ya Pak dalam akuisisi barang bukti digital ya Pak. Di mana pada saat dokumentasi terlewat akan menyulitkan untuk kita tracking bagian-bagian tertentu yang tahapan tertentu yang tidak dilakukan secara tepat. Iya, betul sekali. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya. Masih ada beberapa menit untuk sebelum kita masuk ke paparan selanjutnya. Ya. Ada yang bertanya, Pak. Dari Stefani Putri, izin bertanya, apakah dalam menganalisis dalam dokumentasi itu lebih sulit digunakan atau terpotong ya pertanyaannya? Iya, sepertinya belum selesai ya. Belum selesai ya. Silakan Stefani dilanjut pertanyaannya. Silakan Stefani, pertanyaannya dilanjut. Atau yang lainnya, ada yang ingin bertanya? Oke. Ada yang ingin bertanya, Pak? Satu lagi dari Ihsan Aulia. Misal saat kita sedang melakukan penyalinan barang bukti, salah satu contohnya pada hadis terjadi bad sector, apakah akan merusak proses kita saat akuisisi? Apakah ada solusi terjadi kejadian seperti itu? Silakan Pak Komang. Oke, baik. Jadi misalnya barang buktinya itu sebuah hadis tapi bad actor ya. Apakah akan merusak proses kita saat mengakuisisi? Apakah ada solusi? Oke. Nah, berarti kalau misalnya di dalam harddisknya itu harddisknya sudah bad actor, ya berarti datanya di dalamnya pun juga pasti akan menjadi rusak juga. Gitu. Nah, biasanya pun juga selama harddisk tersebut masih bisa terbaca, ya selama storage-nya itu masih bisa terbaca, baik itu flash disk ataupun hard disk, itu masih kita bisa lakukan imaging, masih kita bisa lakukan cloning.
Nah, langkah selanjutnya, apakah data di dalam flash disk ataupun hard disk yang backup tadi masih bisa kita baca atau tidak, ya nanti setelah kita cek di FTK Imagernya. Karena kan yang saya katakan tadi, setelah kita akuisisi barang buktinya, setelah kita cloning, langkah selanjutnya adalah kita mengecek isi dari storage tersebut. Nah, disitulah nanti kita akan coba apakah datanya itu masih bisa kita buka atau tidak. Kalau misalnya tidak bisa kita buka, nah saya belum mengecek kembali. Mungkin ada beberapa tools yang dapat dipakai untuk merecovery data yang rusak. Cuman yang saya katakan tadi, kalau misalnya hard disknya itu masih bisa terbaca di komputer kita, itu masih kita bisa lakukan imaging ataupun cloning tetap. Nah, langkah selanjutnya apakah isi dari hard disk tersebut masih bisa kita baca atau tidak? Dan nanti pada saat setelah di cloning kita lihat di SPK masih bisa kebaca atau tidak. Ya, solusinya mungkin dari data yang rusak tadi ya mungkin bisa menggunakan software yang lain untuk proses recovery filenya atau seperti apa. Nah, cuman yang saya ingin sampaikan kalau misalnya hard disknya sendiri sudah backshatter tidak bisa dibaca oleh komputer kita, ya itu agak sulit juga untuk melakukan pengambilan barang bukti. Nah, karena kan kita basisnya adalah software. Bahkan biasanya jika bad sector akuisisinya bisa kemungkinan besar gagal gitu ya Pak. Iya betul. Dan mungkin ada tools lain yang bisa digunakan untuk mengambil barang buktinya gitu ya. Misalnya mungkin Pak Komang juga pernah menggunakan DD Rescue dan lain sebagainya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, mengapa barang bukti digital penanganannya lebih sulit dibanding dengan barang bukti konvensional? Baik, bagus. Karena apa? Karena yang namanya barang bukti digital itu kan sangat gampang sekali dirubah-rubah. Gitu. Bahkan gini, makanya nanti saya akan tunjukkan ya sebuah file di mana filenya itu sama ya. Tapi kalau saya rubah spasinya, hashnya itu sudah berubah. Jadi sudah tidak bisa kita gunakan sebagai barang bukti karena sudah berubah ini nilai hashnya. Gitu. Ya itulah sulitnya, makanya kita perlu kehati-hatian ya ketika kita mendokumentasikan barang buktinya, kemudian nilai hash dari barang buktinya. Kalau sudah berbeda nilai hashnya ya pasti barang bukti tersebut sudah tidak valid lagi. Makanya mungkin nanti pada saat praktek saya akan contohkan filenya benar-benar sama. Kita cuma rubah spasi saja itu sudah berubah nilai hashnya. Bahkan satu huruf pun kita rubah, nilai hashnya sudah berubah. Artinya kalau sudah nilai hashnya berubah, ya barang bukti tersebut sudah berbeda, sudah tidak valid lagi. Ya. Apalagi barang bukti digital juga mudah rusak ya Pak ya, jadi butuh Betul. penanganan yang lebih hati-hati. Betul sekali. Ada lagi yang lain? Rekan-rekan mahasiswa yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Dari Renal Hidayat lagi nih Pak, barusan saya klik download software FTK Imager di web yang di-share Bapak tadi, namun disuruh mengisi data pribadi. Apakah itu aman Pak? Oke, baik. Sebenarnya itu kan data pribadi pun juga cuma email ya, nama dan email. Gitu. Nah, sebenarnya kalian ngasal pun juga sebenarnya bisa mendownload sebenarnya. Gitu tanpa kalian masukkan data yang benar-benar valid gitu. Ya, cuman karena itu pun juga website resmi dari FTK Manager, ya biasanya dia akan bertanya apakah ini orang yang benar atau tidak. Tujuannya kayaknya sih seperti itu ya, untuk mengecek ini apakah dari industri dan memang bikin apa. Cuman kalau kalian mengisi ngasal pun juga sebenarnya bisa ke download filenya. Gitu. Ya, tidak ada masalah sih. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak.
Jika bukti digital sudah dihapus di dalam suatu CCTV dan sewaktu-waktu dibutuhkan data yang dihapus di dalam CCTV, apakah bukti digital bisa di-recall untuk keperluan penanganan suatu kasus? Nah, ini Oke, seperti yang sedang ramai ini juga ya, Pak. ya menarik juga ini ya. Datanya sudah dihapus, bisa nggak dijadikan sebagai barang bukti ya? Oke, kalau itu saya eh, masih abu-abu yang jawabnya. Cuman kalau suatu barang bukti telah dihapus kita ingin merecovery-nya itu masih bisa kita lakukan. Saya pernah melakukan sebuah hard disk yang terformat benar-benar kosong, tidak ada isinya apa-apa. Iya, karena kan CCTV pun juga kan disimpannya di storage ya. Jadi kita bisa lakukan recovery. Benar-benar semua yang waktu itu saya pernah recovery habis 1 tera, itu yang bisa tergantung ya, yang mana saja kita bisa select semua atau select folder-folder tertentu atau file tertentu itu kita bisa recovery. Waktu itu saya pernah dari 1 tera itu yang saya ambil cuma 3, itu bisa. Nah, cuman pertanyaannya, apakah dari hasil recovery-nya itu kita bisa jadikan sebagai barang bukti atau tidak? Nah, itu pasti berkaitan dengan hukum ya. Nah, itu saya masih abu-abu menjawabnya. Takut salah nanti ini menjelaskannya. Ya, jadi kalau misalnya sebuah Menambahkan Pak Komang, boleh nggak? ya silakan Pak Koko. Terima kasih Pak Koko. Maaf baru gabung. Ya. Jadi berhubung dengan CCTV itu emang agak tricky ya teman-teman. CCTV itu dia punya masa retensi. Misalnya ada beberapa CCTV itu yang retensinya cuma seminggu, 2 minggu, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Nah, CCTV itu problemnya adalah dia tidak pernah menghapus file yang ada pada storage-nya. Tapi yang dilakukan adalah dia menimpa file yang sudah ada. Nah, kelemahan dari digital forensik adalah ketika suatu file itu sudah ditimpa. Misalnya video hari pertama namanya a.mov, gitu kan misalnya. Nah, itu ntar di bulan keberapa setelah retensinya mau habis, file a.mov itu pasti akan ditimpa. Gitu. Jadi yang namanya barang bukti CCTV itu memang harus diambil atau dieksekusi itu, diakuisisi itu memang secara cepat gitu, karena retensi setiap CCTV itu berbeda-beda. Nah, kayak saya pernah dapat kasus misalnya waktu itu kejadiannya bulan Februari, tapi CCTV-nya baru disita oleh kejaksaan itu bulan Desember. Gitu. Setelah kita akuisisi, waktu itu CCTV-nya lumayan besar, 1 tera. Ketika kita recovery ya udah nggak ada isinya. Gitu. Jadi kalau memang udah ada nggak ada isinya ya biasanya penyidik tidak bisa memasukkan barang bukti CCTV tersebut ke dalam BAP ya, karena kan itu tidak bersuara apa-apa. Yang namanya barang bukti itu kan harus membuktikan sesuatu ya. Kalau dia ini saya kasih CCTV tapi pas di recovery nggak ada adegannya gitu ya, itu tidak bisa digunakan. Jadi memang CCTV itu agak sedikit susah ya untuk kalau pengambilan barang buktinya tidak langsung. Itu sih kalau untuk CCTV gitu. Karena memang perlakuan file system itu agak sedikit berbeda daripada hard disk biasa. Begitu Pak Komang. Baik, terima kasih Pak Bapak atas mudah-mudahan Terima kasih. speaker bisa terjawab. Terima kasih Pak Koko. Pak Komang, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk sesi 1. Ketika kita melakukan cloning itu kan ada yang namanya write and read. Apakah itu tidak merubah algoritma hash-nya, Pak? Oke, nah makanya yang saya informasikan tadi, ya, ketika saya ingin mengambil sebuah barang bukti digital, baik itu dari flash disk ataupun dari storage hard disk, pastikan kita sudah menggunakan write blocker supaya proses dari komputer saya ketika mengambil barang bukti ini tidak ada proses write. Kalau read tidak ada masalah, karena kan dia tidak akan merubah, karena kan kita membaca saja.
Yang bermasalah itu adalah ada proses flight yang menyebabkan barang bukti ini berubah bentuk data. Ya. Makanya mungkin kalau teman-teman bisa search itu ada hardware-nya dia untuk proses write locker. Jadi sebelum storage ini ataupun flash ataupun harddisknya nanti dicolokin di komputer, kita menggunakan write locker dulu, baru apa namanya dipasang di komputer ataupun di laptop kita, supaya barang bukti ini tidak ada proses write ke dalam storage. Ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya jawab. Baik, terima kasih Pak Komang. Mungkin nanti lebih jelasnya pada saat kita praktek ya Pak ya. Ya, betul. Sayang sekali waktu sesi tanya jawab sesi 1 kita ini sudah berakhir. Selanjutnya kita lanjut ke pemaparan materi hands-on-nya oleh Bapak Komang. Untuk itu saya persilahkan. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan untuk ke sesi prakteknya ya. Oke, sebagai contoh, cuman di sini saya tidak ada write blocker ya. Cuman nanti kalau ini ya pastikan harus ada write blocker ya, supaya si barang buktinya ini tidak ada proses write. Nah, misalnya saya punya barang bukti berupa flash disk ya. Kemudian ketika saya punya flash disk ini, barang buktinya ini misalnya ini 8 giga, saya hubungkan ya, saya hubungkan. Kemudian saya buka SPK, aktif data SPK manager. Saya cari dulu. Oke. Nah, di sini saya sudah buka tools untuk pengambilan barang buktinya. Ya, misalnya tadi barang buktinya itu dari sebuah flash disk. Ya. Kemudian saya ingin cloning ya flash disk tersebut. Nah, berarti create this image. Ya, kemudian pilih kelihatan nggak ini pop up-nya? Terlihat Pak. Oke, baik. Silakan Nah, dilanjut. pilih physical drive. Ya, kemudian, nah di sini, nah karena di sini di komputer ini ada 2 buah storage, yaitu hard disk internalnya dan flash disk-nya. Karena yang kita ingin ambil barang buktinya itu adalah flash disk-nya, maka kita ya pilih yang flash disk-nya yang ukuran 7 GB. Kemudian kalau sudah klik finish, ya, kemudian setelah itu kita tentukan kita mau naruh barang buktinya itu di directory mana. Ya, ini saya add, kemudian ini tepatnya itu E01 ya, sesuai dengan di materi tadi. Dan next, nah misalnya case number-nya adalah CN001. Evidence number-nya EN001 juga. Unit description-nya misalnya barang bukti flash disk. Kemudian note-nya barang bukti. Oke, kemudian saya next. Nah, di sini saya tentukan saya taruh di folder ya. Yang saya taruh di dokumen, kemudian saya buat folder misalnya barang bukti. Oke, saya taruh di folder barang bukti. Ya. Nah, kemudian image file name-nya misalnya namanya itu adalah barang bukti. Kemudian kalau sudah kita klik finish, nah ini mau mode fungsi berapa file ya? Saya importkan saja, kemudian saya klik finish, kemudian saya start. Nah ini dia sedang progress
pembuatan dari image-nya. Nah, ini sekitar 10 sampai 15 menit ya. Jadi kita tunggu dulu. Ini ya, mudah-mudahan ini bisa cepat. Ya, maaf. Tadi koneksi saya sempat terputus. Ini udah hampir selesai ya. Suara saya masih kedengaran? Terdengar, Rekan-rekan? Pak. Terdengar, Oke. Pak. Ya, ini saya share screen sebentar. Saya share screen ke all screen aja ya. Oke, nah ini hasilnya ya. Ini telah berhasil. Nah, disinilah yang rekan-rekan harus benar-benar catat ya, karena ini adalah bukti yang dapat digunakan nanti untuk menjelaskan bahwa ini barang buktinya sudah sesuai ya, nilai hash-nya itu semuanya dicatat ya. Di sini kan sudah dibilang compute hash-nya sekian, verification hash-nya sekian ya. Nah, ini di sini semuanya sudah dijelaskan. Nah, ini untuk verify resultnya saya close. Nah, di sini sudah selesai nih. Bahkan kita juga bisa melihat image summary-nya tadi, yang tadi. Nah, di sini misalnya case information-nya, ya, case number-nya, evidence number-nya, ya, deskripsinya apa, itu kita nanti apa namanya harus cantumkan detail dari barang bukti. Nah, ini saya close saja. Nah, ini sudah selesai. Oke. Nah, di sini ini kan image-nya setelah berhasil kita cloning ya. Nah, ini tadi kita bisa lihat juga image summary-nya ya. Kemudian kita nah ini kita close. Nah, sampai tahapan ini artinya kita telah berhasil mengakuisisi atau mengambil barang buktinya. Ya. Jadi kita telah berenang. Untuk mengeceknya, saya coba buka dulu di barang bukti. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kalau saya select all, ini ukurannya tadi saya kan 8 GB, cuman kan yang terbaca kan 7 GB ya. Ya 7 GB lah, sama ya. Nah, jadi dia akan sama, padahal kalau kita cek presisinya itu cuma terisinya kurang dari 100 MB. Nah, langkah selanjutnya adalah ketika saya sudah punya barang bukti tersebut, nah barulah saya boleh membaca isi dari apa namanya flash tersebut. Ya. Yang mana yang kita baca ya ini, jangan di flash ini, nanti kalau flashnya kalau tidak ada proses write blocker ya nanti akan berubah struktur datanya. Jadi yang kita baca itu adalah barang buktinya. Ya. Karena kalau kita baca barang buktinya itu tidak ada proses write. Nah, caranya bagaimana? Yaitu caranya sama menggunakan akses data FTK Manager lagi, dengan cara saya add evidence item, kemudian saya pilih image file, karena sekarang kita akan membaca sebuah barang bukti, ya, dan next, kemudian saya cari di mana lokasi foldernya berada, tadi di barang bukti, kemudian yang sana adalah barang bukti matematika. Nah, kemudian saya klik finish. Nah, di sini akan langsung terlihat teman-teman semuanya. Ya, di sini partitionnya satu. Nah, di sini nama flashdisknya adalah Komang. Kalau kita lihat di sini di directory saya, nah itu nama flashdisknya benar-benar Komang. Gitu. Ya. Nah, kemudian di dalam barang bukti tersebut, di sini rootnya ini unallocated space-nya ya. Nah, di dalam rootnya itu ada game logic sama sistem volume information. Nah, kita coba cek benar nggak di Komang itu. Nah, ini ada game logic, ada apa namanya file gambar, game, Gnet, dan Zoom. Kita cek. Di rootnya berarti. Nah, ini. Nah, berarti ini adalah, nah ini
Nah, ini kita bisa langsung baca nih. Saya terbuka dulu. Nah, ini ya, zoom, ini Pak gambarnya ya. Kita coba bandingkan benar tidak gambarnya, kita lihat zoom. Nah, kan gambarnya sama. Nah, artinya apa, Kak? Artinya kita telah berhasil melakukan proses apa namanya akuisisi barang bukti yang selanjutnya kita analisis atau kita apa namanya baca isi dari flash disk tersebut. Yang tentunya kita tidak membaca langsung dari flash disk-nya, tapi kita membaca dari image file-nya. Karena apa? Karena tadi yang saya katakan, kita tidak boleh langsung membaca dari isi storage-nya. Karena itu akan menyebabkan struktur data itu berubah. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kemudian kalau kita ingin mengekspor filenya, ya tinggal kita klik kanan export file. Jadi kita tentukan nih mau nyimpannya itu di mana. Misalnya di diskusi, kemudian di misalnya di dokumen, kemudian barang bukti. Nah, ini berhasil ya, sekian. Kita cek. Nah, tadi di dokumen, kemudian barang bukti. Oke, sudah ada. Ya. Nah, yang tadi yang saya katakan satu lagi, ketika saya punya sebuah file, nah ini contohnya saya menggunakan ND5 checker ya. Misalnya nih saya punya file, misalnya saya bikin dulu ya, ini file misalnya barang bukti, barang bukti.txt ya. Kemudian saya isi filenya ini adalah barang bukti tahun 2022. Saya save ya, saya save. Kemudian saya cek nilai hash-nya. Saya open dulu, open. Kemudian tadi di folder dokumen, nah, barang bukti ya, saya open. Nah, nilai hash-nya 4A1 sekian-sekian ya. Ini saya copy dulu ya. Saya copy. Saya copy. Kemudian saya coba simpan di sini aja ya. Bikin saya copy. Oke. Ya. Nah ini tadi barang bukti yang tahun 2022 ya, nilai hash-nya. Kemudian saya coba ganti datanya. Ya. Saya rubah menjadi barang bukti 2023. Oke. Atau enggak 2022 tapi ada spasi. Ada spasi, saya nilai hash-nya apakah masih tetap sama atau tidak. Kita buka lagi. Kita coba bandingkan nilai hash-nya apakah masih sama atau tidak. Ya, ya, kita bisa lihat ternyata nilai hash-nya berbeda. Artinya barang bukti yang awal ya, setelah kita rubah hanya spasi saja itu sudah berbeda barang buktinya. Artinya tidak bisa kita gunakan sebagai barang bukti yang valid karena nilai hash-nya sudah berbeda. Nah, itu untuk membuktikan barang bukti yang kita gunakan itu valid atau tidak. Atau contoh misalnya kayak tadi saya minta teman-teman untuk mendownload FTK Manager kan. Nah, misalnya di sini FTK Manager-nya nilai hash-nya adalah D4 sekian ya.
Ini saya copy dulu. Kemudian saya coba paste di sini. Nah, kemudian saya coba cek apakah nilai hash dari FTK Manager saya itu sama dengan yang diinformasikan. Sekarang saya coba. Nah, ini di rumah servernya. Kemudian saya open. Kemudian kemarin saya downloadnya di folder download. Oke. Nah, ini saya open. Oke. Kemudian kita coba cek. Sama nggak kira-kira? Sama ya. Nah, artinya file yang ada di server dengan yang kita download itu sama. Ini karena dia huruf kecil aja ya. Makanya dia ini. Tapi kalau kita perhatikan D4, F8, D2, 89, 295, F51, ADD 96, 0, A1, A091, BD 4701. Nah, artinya apa? Artinya file yang diinformasikan di server itu sama dengan yang kita download. Artinya file itu tidak ada masalah. Ketika kita download itu benar-benar ya tidak ada perubahan. Karena kan kalau kita ngirim file, menurut file itu kan kadang suka korup ya. Kadang mungkin kalau kita bicara mengenai keamanan komputer kan ada yang namanya fabrication, modification, ya kan orang usernya ngirim data ternyata di tengah-tengah ada yang merubah bentuk datanya. Ternyata harus dipastikan apakah data yang dikirimkan itu sama dengan yang diterima atau tidak. Ternyata kalau kita cek ya sama. Itu untuk membuktikan kebenaran dari file yang dikirim ataupun yang kita download. Padahal cuma beda spasi saja, tapi nilai hash-nya itu sudah berbeda. Ya. Oke, satu lagi. Tadi storage sudah jelaskan, kemudian hash sudah jelaskan juga. Satu lagi yaitu mengenai RAM, ya pengambilan barang bukti berupa RAM. Nah, untuk pengambilan barang bukti RAM itu pastikan komputer tersebut masih dalam keadaan hidup. Ya. Dan kita membuka command prompt itu menggunakan administrator. Nah, ini saya buka kontak administrator. Sudah administrator, kemudian saya cek dulu kemarin saya naruh file itu di mana. Saya coba ekstrak dulu. Sepertinya belum terdownload atau terhapus. Saya coba download ulang aja. Nah ini, ya saya gunakan yang X4 ya. Saya copy dulu. Saya jalaninnya di dokumen barang bukti ya. Bisa kasih di sini. Nah, oke. Kemudian saya jalankan ini ke kemudian itu berada di user. Oke, ini ya nama apa namanya aplikasinya. Nah, langkah selanjutnya kita jalankan implement.exe spasi nama DAM yang kita gunakan untuk memberikan nama file DAM dari RAM yang kita mau akuisisi. Nah, misalnya DAM ram.raw ya. Nah, ini kalau saya enter dia akan menjalankan proses DAM. Enter, nah ini tadi proses. Ya kebetulan RAM saya di sini 16 GB, mungkin agak lama kalau nggak salah kemarin 10 sampai 15 menit lah. Mudah-mudahan cukup. Kan kita masih ada waktu setengah jam lagi. Nah, ini prosesnya. Dan yang harus dipastikan jangan lupa untuk menjalankan command prompt-nya itu dalam mode administrator ya.
Komang, izin menambahkan boleh lagi nggak, Mas? Silakan, Bapak. Ya, jadi nambahin ya, tadi soal yang sembari menunggu Pak Komang Ya. memori. Jadi yang soal hash tadi, hash itu kenapa sih kita gunakan sebagai mengambil barang bukti? Adalah kita harus bisa memastikan suatu barang bukti itu tidak terjadi perubahan, gitu kan? Kadang kita di pengadilan itu suka di-challenge lah sama pengacara lawan, bagaimana ahli dapat membuktikan bahwa tidak ada rekayasa di barang bukti tersebut, gitu loh. Tanya kayak gitu. Nah, karena kan yang namanya barang bukti digital itu kan simpel banget ya. Sebagai contoh gini, misal ada satu kasus korupsi gitu kan, berapa M misal, gitu kan. Terus kita sita nih komputernya, gitu kan. Nah, sebagai penyidik kan bisa aja ya kita bikin file Word, kita ketik, masukin nama tersangkanya misalnya gitu kan, bahwa menyuruh si A untuk mengasih uang, bla bla bla, itu kan mungkin aja terjadi ya. Nah, makanya kenapa penanganan barang bukti ini sangat penting, dan itu harus dipastikan bahwa barang bukti digital itu memang tidak berubah, gitu. Karena ya ini akan menyangkut seseorang gitu kan. Ketika kalau kita cuman ngoprek-ngoprek, bisa data kita kehapus, lalu kita recovery, ya itu kan urusannya sama kita gitu kan. Nah, kalau barang bukti digital ini kan urusannya karena hukum ya, orang bisa dihukum dari apa yang kita lakukan gitu kan. Nah, itu kenapa penanganan barang bukti itu sangat rigid gitu, dan kenapa kita belajar hash, kenapa kita belajar imaging, itu karena kebutuhan seperti itu. Gitu. Ya, itu yang harus kita tanamkan gitu kan. Jadi kalau orang mungkin mikir ya udah pakai get database juga bisa gitu kan. Cuman di belakang itu kita harus ikuti prosedur-prosedur yang memang untuk memastikan bahwa tidak terjadi apa-apa di barang bukti tersebut. Jadi misalnya kalau ada nilai hash tadi, harusnya hash yang dari awal diambil sampai di persidangan itu nilai hashnya harusnya tidak boleh berubah. Gitu. Kalaupun berubah, seorang ahli itu harus menjustifikasi kenapa sih hashnya itu bisa berubah, apa yang dilakukan, kenapa dia bisa berubah. Gitu. Nah, itu digital forensik itu bermain di ranah seperti itu. Jadi mungkin secara teknis, secara software, semua ada di internet. Kita mau ambil yang baru free, gitu kan, kayak FTK, atau yang berbayar kayak Encase, gitu, itu ada di internet. Cuman bagaimana kita melakukannya, karena kita sebagai ahli nantinya akan dipertanyakan keahlian kita. Nah, itu soal yang tadi hash tadi. Hash itu salah satu tools yang paling penting untuk kita bisa membuktikan bahwa memang sejak awal diambil sampai nanti misalnya di persidangan dia menjadi suatu bukti, itu memang masih sama. Itu kenapa hash itu sangat penting. Gitu. Nah, yang kedua, yang tadi soal RAM ini yang udah selesai ini Pak Komang, kenapa kita juga harus mengambil barang bukti RAM? Nah, kita harus balik lagi ke materi beberapa yang minggu sebelumnya itu pasti kalau kalian baca pasti ada barang bukti dalam keadaan hidup dan barang bukti dalam keadaan mati. Nah, itu sedikit berbeda. Kalau dalam barang bukti dalam kehidupan mati, kita bisa ambil hard disknya, lalu kita langsung melakukan cloning pakai FTK, pakai Damager, atau pakai DD Rescue atau apapun, bisa langsung jadi cloningnya, kita selesai. Namun penanganannya berbeda ketika kita mendapatkan suatu barang bukti digital dalam posisi hidup, gitu kan. Nah, dalam posisi hidup itu kenapa kita perlu melakukan dump RAM? Mungkin teman-teman di sini kalau yang base-nya IT mungkin paham ya, gimana suatu program itu kan sebelum dieksekusi itu akan di copy dulu ke RAM ya, baru dieksekusi ke dalam CPU. Jadi banyak program-program kadang-kadang, terutama malicious program ya, program-program jahat atau program-program apapun lah gitu. Itu yang dia setelah eksekusi, dia akan dihapus di hard disk gitu. Di hard disk sudah nggak ada, tapi di RAM itu dia masih berjalan. Itu kenapa kita melakukan dump di RAM gitu. Itu pentingnya kita ngedump RAM ketika komputer jalan. Contoh kayak misalnya waktu itu kasusnya ransomware gitu. Ransomware itu ada beberapa yang si ransomware itu nyimpen key-nya untuk ngebongkar si enkriptannya itu ada di RAM gitu. Jadi kalau kita bisa ngebongkar RAM-nya, kita dump RAM-nya, kita bisa dapat tuh key key si ransomware itu untuk membuka si ransomware. Kadang ada beberapa yang seperti itu. Itu kenapa kalau kita dapat barang bukti sebuah komputer dan pada hidup kita, maka kita harus ngedump memorinya dulu, baru kita harus
matikan komputernya juga stepnya nggak boleh di shutdown, tapi harus dicabut listriknya. Kenapa? Karena ditakutkan ketika kita klik shutdown ada script yang dieksekusi ketika shutdown seperti itu. Jadi saya selalu bilang rule-nya adalah ketika komputer mati itu jangan dihidupin, karena mungkin aja kan ketika hidupin dia jalanin auto start untuk menghapus gitu. Atau yang hidup, kalau kita dapat barang bukti hidup, kita nggak boleh matiin, kita harus ambil RAM-nya dulu, lalu kita harus cabut listriknya, baru kita bisa copot hard disk-nya, kita clone atau kita akuisisi, atau kita sita dulu, nanti akuisisinya di lab juga bisa. Biasanya kalau polisi Indonesia itu biasanya banyak kan koleksi ya, koleksi itu kita bisa sita lah gitu kan, karena polisi boleh menyita kan. Jadi sita hard disk-nya, lalu ntar di akuisisinya atau di cloning-nya itu ketika di laboratorium digital forensik. Itu aja sih Pak, tambahan dari saya Pak Komang. Terima kasih. Terima kasih Pak Koko. Mungkin bisa dilanjut Pak Komang. Iya, terima kasih banyak Pak Koko atas masukannya. Ya, mudah-mudahan teman-teman, rekan-rekan bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi tadi. Ya, sesuai dengan informasi Pak Koko, tujuan kita menghash itu bukan hanya sekedar menghash mencari perbedaan dari sebuah file, tapi hash itu digunakan untuk barang bukti yang valid nanti di persidangan. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini kebetulan proses cloning dari RAM-nya itu sudah berhasil. Kita coba cek apakah sesuai. Nah, ini ternyata 17 giga ternyata besar filenya. Ya, berarti kan kita harus menyiapkan sekian giga storage untuk melakukan cloning. Ya, padahal RAM saya cuma 16 giga, tapi di sini ternyata jadi 17 giga. Ya. Nah, tadi sudah cukup detail ya penjelasan bagaimana proses mengakuisisi sebuah storage, ya, kemudian mengakuisisi sebuah storage baik flash disk dan hard disk saja itu prosesnya. Ya. Kemudian bagaimana cara proses pembacaan isi dari image filenya itu menggunakan SDK Manager. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini rekan-rekan dan teman-teman semua itu dapat memahami proses dari pengambilan barang bukti. Ya. Dan yang terakhir tadi untuk pengambilan barang bukti berupa RAM, prosesnya tadi jangan lupa di comment form-nya ditambah modenya itu adalah mode administrator ya, supaya software YIM-nya itu dapat dijalankan. Kalau enggak, ya software itu nggak bisa dijalankan karena hanya dapat dijalankan dalam mode administrator. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya mungkin ketemu dengan Pak Koko ya dalam proses analisis datanya. Betul ya Pak Koko ya? Nanti ketemu Pak Koko dalam proses analisis datanya ya. Betul. Jadi gini ya, ini kan nambahin lagi. Jadi ini kan ya, kita udah mendapatkan salinan dari barang bukti kita. Nah, tadi kan di awal pasti di slide itu ada dua ya, menyalin barang bukti secara keseluruhan atau menyalin seperti biasa. Nah, yang dicontohkan Pak Komang ini adalah menyalin secara full, gitu kan. Jadi seluruh hard disk-nya kita salin. Tapi ada kemungkinan juga di perjalanan atau di suatu kasus kita tidak bisa mematikan komputer atau mematikan servernya karena bisa digunakan buat critical system. Gitu kan. Nah, mau nggak mau kita cuma bisa salin. Bagaimana kita menyalin ya? Caranya sama. Kayak kita menyalin file biasa. Cuman ketika hasil salinannya udah selesai, kita juga harus hash lagi. Gitu kan? Supaya file-file yang ada di hard disk tersebut bisa integritasnya bisa kita jaga. Misalnya dapat file doc atau dapat file XLS atau dapat file apapun lah, gitu, image atau video, gitu. Nah, itu kita lakukan hashing. Jadi ntar filenya itu bentuknya file biasa dan beberapa hash dari file-file tersebut. Nah, sampai di sini sebetulnya tugas sebagai seorang pengambilan barang bukti itu sudah cukup. Jadi di forensik itu kan kalau lihat materinya ada penanganan barang bukti digital atau ada DAFR apa digital evidence first responder atau orang yang mengambil barang bukti digital. Nah, tugas pengambil barang bukti digital itu sebenarnya sudah cukup sampai di sini. Jadi kita udah
dapat salinan barang buktinya, kita udah dapat misalnya fisiknya itu akhirnya disita, kita udah bisa sita, kita udah bisa masukin ke bag atau dilindungi apapun lah gitu kan. Jadi kalau kita bentuknya cloning itu biasanya kita masukin ke hard disk eksternal yang benar-benar baru beli, lalu setelah selesai nanti hard disknya kita segel pakai segel polisi lah, kalau misalnya urusan sama polisi, port USB-nya itu disegel, lalu nanti ada berita acara yang ambil barang bukti siapa, yang ngirim barang bukti siapa, yang menerima barang bukti nanti di lab siapa. Nah, itu yang disebut sebagai chain of custody. Nah, itu semua harus ada. Nah, itu tugas dari seorang DFR ini sebelum udah cukup sampai di sini. Lalu next, siapa yang bekerja? Yang bekerja adalah seorang namanya digital forensic analyst, yang dia menganalisis isi dari suatu barang bukti digital yang kita ambil tadi. Nah, itu next kita akan belajar walaupun sedikit, karena penanganan barang bukti itu juga lumayan panjang ya urusannya, apalagi analisis gitu. Analisis juga ada materi yang khusus, tapi seorang DFR itu harus tahu bagaimana cara menganalisis gitu, supaya dia aware, oh nanti barang bukti saya itu bakalan diginiin loh sama seorang analis. Makanya di hari Senin itu ada sedikit materi tentang bagaimana seorang digital forensik analis itu melakukan tugasnya. Nah, jadi sampai di sini sebetulnya barang bukti yang tadi diklon nama Pak Komang itu langsung di-copy ke hard disk eksternal yang baru beli biasanya. Sudah selesai, hash-nya ada di situ, lalu kita seal port USB-nya. Setelah selesai, tulis berita acara dan teman-temannya, lalu kita bisa serahkan lah ke polisi. Nah, kalau di Indonesia, pada kondisi hukum di Indonesia, seorang ahli digital forensik itu sebetulnya tidak punya wewenang untuk mengambil barang bukti digital. Apa yang dilakukan seorang ahli adalah on behalf seorang penyidik. Jadi misalnya saya ngambil barang bukti di Bank X gitu kan. Nah, saya memang bukan polisi gitu, tapi saya bekerja di bawah seorang penyidik polisi. Nah, itu biasanya yang terjadi di Indonesia seperti itu. Jadi di Indonesia itu yang boleh menangani barang bukti itu sudah adalah seorang polisi yang bisa menganalisis juga seorang, bukan polisi aja ya, penyidik ya. Penyidik itu ada dua, penyidik polisi sama penyidik PNS, namanya PNS, penyidik pegawai negeri sipil. Itu yang boleh melakukan aksi sebenarnya. Nah, ketika kita sebagai seorang IT ahli-ahli gitu adalah kita bekerja on behalf di bawah naungan si para penyidik ini. Nantinya yang bertanggung jawab, yang ini adalah penyidiknya. Kita hanya membantu mereka, walaupun pada kenyataannya nanti ketika kita sampai di persidangan barang bukti kita, misalnya sampai ya, karena kan nggak semua barang bukti yang kita ambil itu akan bisa membuktikan suatu kasus, gitu kan? Karena pada saat ini kan kita cuma ambil aja kira-kira berhubungan mana nih. Tapi pada nextnya itu kan mungkin aja nggak ada barang buktinya di situ. Nah, ketika barang buktinya memang ada, kita menemukan, kita bikin laporan forensik, nah itu kita biasanya diundang nanti di persidangan. Ditanyalah kompetensi kita apa, ininya apa, lalu menemukan apa di barang bukti tersebut. Gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Mungkin teman-teman udah pernah lihat lah kalau ngikutin sidang Sambo kemarin kan beberapa hari yang lalu itu ada ahli digital forensik yang dia menemukan grup WA, percakapan di WA, ya seperti itulah. Gitu. Nah, itu biasanya challenge-nya adalah ketika kita ahli, kita akan di-challenge oleh DPU atau oleh pengacara lawan. Biasanya pengacara lawan itu kalau kita misalnya sebagai ahli yang memberatkan tersangka, maka kita akan banyak di-challenge lah, dipertanyakan lah keahlian kita, gitu kan. Lalu apakah step-step yang kita lakukan itu benar, apakah ada kemungkinan, itu biasa lah. Nah, itu yang harus kita siapkan jika kita ingin menjadi seorang ahli digital forensik biasanya. Nah, itu Pak Komang. Terima kasih Pak Koko. Silakan, mungkin ada tambahan dari Pak Komang. Ya, terima kasih banyak Pak Koko. Ini emang ahlinya digital forensik nih yang langsung ngomong. Terima kasih atas masukannya. Mungkin tambahan sedikit dari saya. Tools-tools yang dapat digunakan itu tidak menutup kemungkinan hanya itu saja. Teman-teman bisa explore aja, apalagi di Linux tuh banyak sekali tools-toolsnya, apalagi yang tadi ada OSI itu dia sudah jadi satu, ada satu OS juga yang satu paket
Itu sudah banyak sekali tools di dalamnya yang dapat digunakan Karena untuk maksudnya dari proses. tanya saya menghubungi Kan nanti pada saat tulisan berikutnya itu bisa lebih detail OS Linux yang digunakan untuk digital forensik itu ada. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu Indah. Terima kasih Pak Komang. Selanjutnya jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya, mungkin saya persilahkan satu atau dua pertanyaan ya Pak Komang ya. Ada yang ingin bertanya melalui kolom chat atau raise hand? bisa. Karena kan yang kan tadi baru Rekan-rekan, kamu harus bisa jawab. ada yang ingin bertanya? Yang barunya kamu Mungkin saya nambahin nanya lagi deh, Bu. Silakan. Pak, kira-kira kan tadi bicara soal RAM ya, Pak. Berarti apakah persiapan RAM-nya itu harus besar ya, Pak, kalau misalkan ingin memulai proses ini? Silakan Pak Oke. Komang. Maksudnya persiapan yang besar ini dalam arti apa nih sih? Space-nya atau apanya? Iya, space-nya mungkin, Pak. Mungkin yang lainnya masih agak bingung dari tadi ngomongin soal giga-giga, mungkin pada Oke, kaget, baik. wah harus menyiapkan sebanyak ini, Pak. Bagaimana? Oke, Pak? baik. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, untuk storage barang bukti, misalnya saya punya flash disk, ya kita harus menyiapkan storage di komputer kita yang akan digunakan untuk pengambilan barang bukti itu adalah space-nya itu sesuai dengan ukuran dari storage-nya. Itu untuk pengambilan secara penuh ya, kalau kita bicara mengenai pengambilan barang bukti secara penuh. Tapi untuk RAM tadi, ya, karena kita mengambil barang buktinya itu di komputer tersebut, karena kan RAM itu kan pengambilan barang bukti RAM itu kan dalam kondisi komputer dalam keadaan hidup. Nah, pastikan ya kita mengecek nih RAM di komputer ini berapa giga. Ya, misalnya tadi 16 giga. Nah, berarti kita harus menyiapkan ruang yang kosong di komputer tersebut sebesar ukuran RAM-nya. Bahkan tadi RAM saya 16 GB tapi RAW-nya menjadi 17 GB. Gitu. Pokoknya intinya kalau kita ingin mengcloning ataupun pengambilan barang bukti secara utuh dan penuh, pastikan storage yang kita miliki itu harus lebih besar dari barang buktinya. Ya. Jadi harus lebih besar dari barang buktinya. Kalau kita ingin mengambil barang bukti secara penuh. Ya. menarik ada dalam Baik, ada yang bertanya ini Pak. Dari Rizky Arianto. Apakah setiap negara memiliki regulasi dan aturan tersendiri dalam proses akuisisi bukti digital atau setiap negara mengacu pada sebuah aturan universal sebagai pedoman akuisisi barang bukti digital? Oke, baik. Rizky, apa tadi namanya? Rizky Arianto ya. Oke, ya tentu saja setiap negara itu memiliki aturan ataupun regulasi yang berbeda-beda. Nah, saya kurang tahu kalau misalnya Indonesia ini dia mengacu atau menganut regulasi terkait dengan pengambilan barang bukti itu sama dengan negara yang mana. Karena kan setiap hukum itu pasti kan setiap negara memiliki hukum yang sama. Misalnya Malaysia dengan Indonesia ada beberapa hukum yang mirip, mungkin ada hukum yang berbeda. Misalnya contoh ya, misalnya di Indonesia tidak ada hukum cambuk, tapi di negara lain ada hukum cambuk misalnya. Nah, sama juga untuk pengambilan barang bukti ini pasti setiap negara punya regulasi ataupun punya pedoman yang berbeda-beda ketika ingin mengakuisisi datanya. Nah, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pak Koko tadi, kalau di Indonesia ya step by step-nya seperti yang dijelaskan tadi. Ya, kita harus melampirkan kapan barang bukti tersebut diambil. Ya. Nah, tapi misalnya pertanyaannya apakah sama dengan Malaysia atau Singapura, ya harus dicek lagi. Ya, kemungkinan pasti mirip-mirip, cuman mungkin ada beberapa yang berbeda. Atau mungkin juga sama persis gitu. Jadi ya ada yang sama, juga ada yang berbeda.
Jadi kita harus juga melihat juga ini untuk kasusnya di negara yang mana. Kalau di Indonesia ya seperti yang dijelaskan oleh Pak Koko tadi, step by step-nya itu harus dilalui dengan benar. Kalau ada yang tidak sesuai, maka barang bukti tersebut ya menjadi tidak valid untuk dijadikan sebagai barang bukti di persidangan. Ya. Baik, pertanyaan terakhir Pak, apakah kegiatan Capture the Flag dapat sebagai sarana berlatih mahasiswa untuk hal digital forensik? Oke, Capture the Flag dapat sebagai sarana berlatih mahasiswa hal digital forensik, ya bisa saja. Karena kan itu kan step by step ketika kita ingin mengcapture sebuah tindakan ya. Gitu ya, tentu saja proses pendokumentasian itu ya kita bisa gunakan gitu untuk proses pembelajaran, baik itu di digital forensik atau di bidang yang lain itu pun sebenarnya bisa. Yang namanya proses pengcapturean ataupun proses pendokumentasian itu bukan hanya di digital forensik, tapi bisa kita terapkan di bidang-bidang yang lain. Sama juga kalau saya di pemrograman, hal yang paling penting itu adalah di dokumentasi. Kalau dokumentasinya itu tidak dibuat, tidak jelas, yang mengembangkan, bahkan hari ini saya bikin di program, kalau saya tidak dokumentasikan, besok saya cek lagi, ini maksud programnya apa ya? Jadi kadang suka lupa gitu. Makanya itulah yang paling penting, kita harus dapat mengcapture setiap kegiatan ataupun membuat dokumentasi dari apa yang kita lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa melihat urutan-urutan ataupun proses-proses yang telah kita lakukan sebelumnya. Karena yang namanya manusia itu pasti suka lupa gitu. Ya. Gitu, terima kasih. Baik, saya rasa cukup untuk 2 sesi tanya jawab kita hari ini ya. Terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Komang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti perkuliahan ini sampai akhir. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Iko Mang Sugiyarta dan Bapak Medi atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu lagi. Saya Winda Widya Arestia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Ulfa selaku MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Iko Mang Sugiyarta, Eskom MMSI, dan Ibu Dr. Winda Widya Arestia, serta ada tambahan juga kan dari Bapak Koko Bahrudin Eskom MMSI untuk sesi diskusi dan sesi hands-on dengan tema teknik pengambilan barang bukti digital. Dan terima kasih juga kepada asisten dosen Pak Medi Noviana Eskom, serta untuk Kak Ari Reza selaku moderator pada hari ini. Berikut sedikit poin-poin yang bisa saya rangkum dari pemaparan tadi adalah yang pertama, dalam penyalinan barang bukti terdapat 2 pendekatan. Ada penyalinan secara penuh atau yang telah dijelaskan yaitu cloning atau pengambilan secara sebagian. Ketika dihadapkan pada barang bukti yang ukurannya besar, tidak memungkinkan mengkloning secara keseluruhan sehingga diperlukan penyalinan secara sebagian. Hashing merupakan pendeteksian tingkat konsistensi suatu data sesuai dengan data yang diambil. Kemudian ada penjelasan mengenai imaging RAM untuk akuisisi. Kemudian ada kepentingan diperlukan kehati-hatian dalam penanganan barang bukti digital, selain karena salah satu barang bukti digital itu mudah rusak, kalau ada perubahan dalam hash, maka akan mengubah validasi suatu barang digital tersebut. Kemudian ada sesi hands-on yang telah dipaparkan oleh Pak Iko Mang dalam proses akuisisi barang bukti digital dengan menggunakan STK Imager. Kami ingatkan kembali kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mengakses halaman website LMS-nya untuk mengisi daftar hadir dan mengerjakan post-test. Kepada Bapak, Ibu, dosen, instruktur, dan rekan-rekan mahasiswa, kami ucapkan terima kasih. Saya Ulfa Hidayati bersama panitia pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat selalu untuk kita semua.